Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada banyak gunung yang Allah ciptakan di dunia ini, mulai dari gunung yang kecil hingga yang paling besar. Ada gunung yang sangat tinggi dan ada juga gunung yang sangat rendah. Dengan berbagai macam gunung ini, Allah menciptakan mereka juga dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya. Namun di antara semua gunung yang Allah ciptakan, ada gunung yang Ia ciptakan tersembunyi secara misterius, tidak ada yang tahu apa gunung tersebut melainkan beberapa orang saja. Gunung yang dimaksud di sini adalah Jabal Khawf. Bagaimanakah bentuk gunung Khawf tersebut? Apa fungsi keberadaannya di bumi? Bagaimana ukurannya? Apakah ia lebih besar dari gunung yang ada di bumi ataukah lebih kecil dari itu? Atau mungkin lebih besar dari alam semesta? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, dalam kitab Yasin Mustajabah karya Abuya Profesor Dr. Tengku Haji Muhammad Wali adalah seorang ulama besar di Aceh menyebutkan bahwa telah berkata Syekh Fauzi Abdurrahman bin Al-Zawji bahwasannya gunung-gunung yang bertebaran di segala penjuru dunia adalah 198 gunung. Menurut Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Ghurra, bahwasannya gunung yang mula-mula diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permukaan bumi ialah Gunung Abi Qubais di Mekah. Gunung Khawf merupakan bapa dari semua gunung, dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi setiap gunung di atasnya ada sebangsa urat yang menghubungkan antara semua gunung itu. Kemudian menurut sebagian hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan urusan Gunung Khawf kepada seorang malaikat yang besar fisiknya, yang malaikat itu dinamakan malaikat Khawf. Apabila Allah berkehendak gempa di bumi atau menenggelamkan sebagian bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang diwakili dengan Gunung Khawf untuk menggerakkan salah satu urat dari urat-urat yang berkaitan dari semua gunung di atas. Dan apabila malaikat itu menggerakkan urat yang berkaitan dengan urat yang bersambung pada sebuah gunung, maka gempalah dunia ini atau tenggelam sebagiannya. Kemudian Ibnu Abbas berkata bahwasannya Gunung Khawf meliputi dunia ini. Dan Gunung Khawf itu sebuah gunung yang sangat besar dan tidak ada yang mengetahui ukuran kebesarannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Allah telah bersumpah dengan kitab suci Al-Quran dalam surat Khawf ayat 1. Khawf, demi Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya surat ini dengan Khawf. Menurut pendapat ahli tafsir adalah sebuah gunung meliputi bumi. Gunung itu terbuat dari permata hijau, di mana warna kehijauan langit adalah pantulan dari warna hijau Gunung Khawf itu. Perkataan mufassirin yang bernama Wahab, suatu pagi Dzulkarnain ke atas Gunung Khawf maka melihat di bawahnya banyak gunung-gunung kecil. Dzulkarnain lalu bertanya kepada Gunung Khawf itu, "Anda siapa?" Gunung Khawf menjawab, "Aku adalah Khawf." Dzulkarnain bertanya, "Gunung-gunung di sekelilingnya siapa?" Khawf menjawab, "Itu adalah urat-uratku dan tidak ada satu negeri pun yang tidak ada di dalamnya suatu urat dari urat-uratku. Maka bila Allah menghendaki gempa di negeri itu, Allah memerintahkanku untuk menggerakkannya, maka terjadilah gempa di negeri itu." Dzulkarnain bertanya kepada Gunung Khawf, "Wahai Khawf, beritakanlah kepadaku suatu dari keagungan Allah." Khawf menjawab, "Sesungguhnya Tuhan kita begitu sangat agung dan di belakangku adalah bumi sejauh perjalanan 500 tahun. Di dalamnya ada 500 gunung salju, sebagian gunung itu membelah gunung yang lain. Dan jikalau tanpa gunung-gunung itu maka terbakarlah bumi ini karena panasnya neraka jahanam." Kemudian Dzulkarnain berkata, "Tambahilah keterangan bagiku wahai Khawf." Maka Gunung Khawf menjawab, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam berdiri di hadapan Allah dengan bergetar, lantas Allah menciptakan dari setiap gemetarnya itu 100.000 malaikat. Maka semua malaikat itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala. Maka apabila Allah mengizinkan para malaikat berbicara, maka malaikat itu mengucapkan,
La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah mengenai penjelasan singkat Gunung Kop. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.